Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas amalan agar terhindar dari virus corona berdasarkan surat-surat Al-Quran pilihan. Berikut penjelasannya. Fenomena virus corona semakin menggila. Laksana tak kenal ampun, persebarannya menembus batas geografis, ideologis, dan tentu saja sekat-sekat agama. Kini, virus corona telah menjelma sebagai ancaman bersama. Segenap daya dan upaya telah dikerahkan. Para tenaga kesehatan pasang badan di garda depan. Mereka berjibaku dengan para pasien suspek positif COVID-19 dan mesti siap dengan segala risikonya, termasuk bergelut dengan maut. Pemerintah juga tampak berpayah-payah dan mencurahkan upayanya, kendati pun masih belum maksimal. Sejauh ini, himbauan resmi dari pusat adalah social distancing atau pembatasan sosial yang mengharuskan kita untuk mengurangi jam terbang kumpul-kumpul, baik dalam skala apapun. Tak ketinggalan, para ulama, kiai, serta ustadz pun membagi-bagi berbagai macam amalan keagamaan yang dipercaya bisa menjadi alternatif penangkal bala, bil khusus antivirus corona. Mulai dari doa ringan, wirid sedang, sampai his berat. Semua itu berterbangan di lalu lintas media sosial, semata dimaksudkan sebagai amalan antivirus corona. Menggalakkan membaca amalan di tengah gempita bencana merupakan tradisi dan kearifan lokal kita yang layak dilestarikan. Hope is power, begitu kata orang bijak. Dengan harapan, kita pun jadi punya alasan untuk bertahan. Dengan harapan, orang jadi lebih optimis menatap masa depan. Dan dengan harapan pula, agama mengajarkan agar kita melangitkan doa-doa setelah sebelumnya mengerahkan segenap upaya kasat mata untuk satu tujuan. Berikut amalan agar terhindar dari virus corona yang insya Allah aman dan mesti kita pegang sebagai bentuk perlawanan terakhir atau tawakal dalam menghadapi pandemi corona. Sebelum melanjutkan, alangkah baiknya apabila Anda menekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda miliki agar channel ini semakin berkembang. Yang pertama, surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Satu penggalan ayat dari surat Al-Isra ini dipercaya sebagai obat yang mujarab. Mula-mula Wahbah Zuhaili misalnya menerangkan ayat ini dengan mensinyalir turunnya wahyu kepada Nabi, sebuah bacaan yang di dalamnya terdapat obat. Al-Quran itulah obat bagi seluruh penyakit hati seperti iri, dengki, kafir, ragu-ragu, kebodohan, gelapan hati, dan lain sebagainya. Demikian versi Wahbah. Ini senada dengan penafsir lain seperti Tantawi Jauhari yang menafsirkan kata syifa dalam ayat Al-Isra di atas sebagai penyakit-penyakit hati. Kita memang seyoginya membaca dan merenungi ayat ini. Siapa tahu dengan begitu kita lalu bisa sembuh dan tidak lagi memandang virus corona sebagai problem akidah, melainkan sebagai sebuah pandemi atau wabah yang penyelesaiannya adalah mutlak berada di ranah tenaga medis dan kesehatan. Alih-alih dengan berduyun-duyun ke rumah Allah sembari diam-diam turut menyebarkan virus corona. Yang kedua, surat Al-Hasyr. Kendati secara tekstual surat Al-Hasyr bermakna pengusiran, ia dipercaya umat muslim sebagai amalan ampuh yang layak dibaca di tengah bencana. Mengingat status virus corona telah resmi sebagai pandemi dan penanganannya pun menjadi kewenangan BNPB, maka cukup masuk akal jika kita pun turut membacanya dengan harapan bahwa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan inayahnya dan situasi segera kembali normal seperti biasanya. Melihat muatan Al-Hasyr yang tidak begitu panjang, surat golongan Madaniyah ini memang sebaiknya dibaca utuh. Lagi pula, tidak ada salahnya juga kalau kita mendaras seluruh ayat Al-Quran. Yang ketiga, surat Al-Fatihah. Pasti setiap umat muslim paham betul ayat demi ayatnya.
Tapi yang terpenting, Al-Fatihah ternyata bisa jadi amalan ampuh untuk mengatasi segala persoalan, termasuk dalam hal ini pandemi corona. Ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad yang mensinyalir bila mana Al-Fatihatu lima quriyat Allahu Al-Fatihah itu sesuai dengan maksud pembacanya. Ringkasnya, Al-Fatihah itu multitasking, bisa diajak kemana saja dan dipakai apa saja. Jadi, tidak ada salahnya jika di masa-masa krisis ini kita galakan disiplin membaca Al-Fatihah, tentu dengan niatan sebagai pertahanan diri terhadap mewabahnya virus corona. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.